Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inverse fungsi yang merupakan salah satu materi pada matematika wajib di kelas 10. Oke, langsung saja ke definisi dari inverse fungsi. Nah, misal terdapat fungsi f yang memetakan dari a ke b, artinya di sini adalah a merupakan domain dari fungsi f ya. Kemudian relasi yang membalik arah pemetaan sehingga menjadi B ke A. Berarti di sini dibalik arahnya, si relasi ini membalik arah pemetaan F-nya ini yang tadinya adalah dari A ke B menjadi B ke A. Disebut inverse dari F. Nah, kita notasikan dengan seperti F pangkat negatif 1 ya, seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan F inverse. Sehingga F inverse ini memetakan dari B ke A. Nah, di mana B-nya ini ya merupakan domain dari F inverse-nya. Nah, jika Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F inverse Y. Yang tadinya ini kan fungsi F ini domainnya adalah X ya. Nah, kemudian untuk F inverse-nya ini domainnya adalah Y-nya. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan di sini terdapat dua himpunan yaitu adalah A dan B, kemudian terdapat X yang merupakan anggota dari A. Nah, kemudian terdapat fungsi F yang memetakan dari A ke B, ya. Nah, maka hasil pemetaannya itu kita misalkan dengan Y kan, Y sama dengan Fx. Nah, kemudian untuk inverse-nya, berarti itu kebalikannya. Yang tadinya dari A ke B menjadi B ke A. Jadi kita balik arahnya. Yang tadinya Y itu merupakan hasil dari pemetaan fungsi F ini menjadi domain untuk F inverse-nya. Oke, di sini terdapat beberapa contoh kita perhatikan. Untuk yang ini ya, yang pertama di baris yang pertama. Berarti kita bisa tulis, ini kan dari A ke B pemetaannya adalah F ya. Nah, bisa kita tulis FA berarti sama dengan kan 1 nih. Kemudian FB sama dengan 3 ya. FB sama dengan 3. Kemudian FC sama dengan 2. Kemudian FD sama dengan berapa? 3 ya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk fungsi f untuk pemetaan f ini merupakan suatu fungsi ya, karena syarat dari fungsi adalah domainnya itu harus berpasangan dengan tepat satu pada daerah hasilnya ya, kodomainnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini A dengan 1, B dengan 3, kemudian C dengan 2, kemudian D dengan 3. Nah, A, B, C, D ini kan domainnya. Domainnya berpasangan dengan tepat satu di himpunan B. Walaupun di sini pada himpunan B, 3 ini berpasangan dengan B dan D. Tetapi yang kita perhatikan adalah domainnya. Itu adalah syarat dari fungsi. Jadi, syarat dari suatu fungsi itu adalah domainnya itu harus berpasangan dengan tepat satu pada daerah hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk F inverse-nya ya. Kalian perhatikan di sini panahnya berubah dari B ke A ya. Kemudian berarti ini adalah F inverse-nya ya. F inverse dari fungsi F ini ya. F ini kan suatu fungsi nih. Ini suatu fungsi. Nah, kita lihat, kita bisa tulis di sini berarti adalah F inverse 1 ya, 1 sama dengan A. Kemudian F inverse 2 berarti sama dengan C. Sama dengan C. Kemudian F inverse 3 sama dengan B. Dan F inverse 3 juga sama dengan D. Nah, kalian perhatikan apakah F inverse-nya ini merupakan suatu fungsi juga? Kan di sini kita tahu bahwa F-nya ini merupakan suatu fungsi karena domainnya berpasangan dengan tepat satu pada B-nya. Nah, untuk F inverse ini kalian perhatikan domainnya apa? Domainnya kan B nih. 1, 2, dan 3. Kalian perhatikan, 1 berpasangannya dengan A,
kemudian 2 berpasangannya dengan C, 3 berpasangannya dengan B dan D. Nah, ini yang menyebabkan F inverse-nya itu bukan suatu fungsi, karena 3 ini berpasangan dengan B dan D, padahal di sini B ini, himpunan B ini merupakan domainnya kan, domain dari F inverse. Maka untuk F inverse yang ini bukan fungsi. Ya. Sekarang kita lihat untuk yang baris yang kedua. Berarti FA sama dengan 1, kemudian FB sama dengan 4, kemudian FC sama dengan 3 ya. Nah, kalian perhatikan A, B, C ini berpasangan dengan tepat 1 pada B ya, himpunan B ya. Nah, maka ini kita bisa katakan F ini adalah suatu fungsi. Nah, kemudian apakah inverse-nya ini juga suatu fungsi? Nah, kita perhatikan F inverse 1 sama dengan A. Kemudian F inverse 2 tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, kemudian F inverse 3. F inverse 3. F inverse 3-nya sama dengan C. Kemudian F inverse 4 sama dengan B. Nah, kalian perhatikan di sini domainnya kan berarti adalah yang B ya. Himpunan B 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini duanya tidak ada pasangannya. Padahal syarat untuk suatu fungsi adalah domainnya harus berpasangan dengan tepat 1 pada daerah sininya kan. Nah, di sini sedangkan 2 tidak ada pasangannya. Maka di sini F inverse-nya juga bukan suatu fungsi. Ya, nah sekarang kita akan lihat untuk contoh yang selanjutnya. Di sini kita langsung saja tulis ya. Berarti di sini FA sama dengan 1, kemudian FB sama dengan 3, FC sama dengan FC sama dengan 2. Nah, ini berarti A, B, C berpasangan dengan tepat 1 pada B. Berarti di sini F-nya merupakan fungsi ya. Nah, sekarang kita akan cek untuk F inverse, berarti F inverse 1 sama dengan A, kemudian F inverse 2 sama dengan C, kemudian F inverse 3 sama dengan B. Nah, kalian perhatikan di sini B-nya merupakan domain dari F inverse berpasangan tepat dengan 1 pada A-nya. Nah, maka untuk F inverse ini merupakan suatu fungsi. Ya. Jadi, untuk F inverse yang memetakan dari B ke A adalah suatu fungsi jika fungsi F yang memetakan dari A ke B itu adalah suatu fungsi bijektif. Artinya adalah fungsi yang berkorespondensi 1, 1. Jadi berpasangan dengan A sama-sama dari A ke B, kemudian dari B ke A sama-sama mereka itu berpasangan tepat 1. Ya, jadi tidak semua fungsi itu inverse-nya dari fungsi tersebut juga merupakan suatu fungsi. Ya. Oke, kalau kalian perhatikan pada gambar ini adalah fungsi linear ya. Fungsi linear kan. Nah, fungsi linear kalau kalian tarik terus ke atas maka di sini X dan Y-nya akan berpasangan tepat 1. Ya kan? Nah, kemudian kalau kalian perhatikan untuk ini fungsi kuadrat, ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan nih, kita ambil misalnya adalah Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0 di sini fungsinya X-nya ada X sama dengan min 2 sama X-nya sama dengan 4. Nah, ini yang dimaksud F inverse-nya itu bukan merupakan suatu fungsi ya. Ini kan fungsi kuadrat nih, tetapi F inverse-nya bukan fungsi karena ketika contohnya nih di sini Y-nya sama dengan 0 ya, maka X-nya ini nilainya adalah min 2 dan 4.
Nah, kalau misalnya kalian ambil Y-nya sama dengan min 4, juga di sini nanti akan bertemu di sini kan. Ada 2 titik. Yang X-nya ketika Y-nya sama dengan min 4, X-nya ini ada di 2 titik gitu. Oke, contoh, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x min 3. Jika f inverse 7 sama dengan m, maka m sama dengan, nah kita lihat dulu definisi dari inverse ya. Jika y sama dengan fx, maka x sama dengan f inverse y. Nah, maka ini kan bisa kita tulis y sama dengan 2x min 3 kan. Nah, berarti f inverse y sama dengan x kan, atau x sama dengan f inverse y. Nah, berarti di sini f inverse berarti ininya apa? 7-nya itu apa? 7-nya itu adalah y-nya kan. Nah, kemudian m-nya ini apa? Ini adalah x-nya. Nah, berarti tinggal kita substitusi. Y-nya itu berarti 7 sama dengan 2m dikurang 3. Maka kita peroleh 2m sama dengan 10 atau M-nya sama dengan 5. Nah, kemudian lanjut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3 dikurang 8 per x min 2. Jika f inverse A sama dengan 4, maka A sama dengan, nah berarti kita bisa tulis di sini Y sama dengan 3 dikurang 8 per x min 2. Ingat, f inverse berarti yang di dalam kurungnya ini adalah Y-nya, ya kan? Kemudian yang hasil dari f inverse A-nya ini berarti ini sama dengan X-nya. Ya. Maka Y-nya itu kita ganti dengan A sama dengan 3 dikurang 8 per, berarti X-nya kita ganti dengan 4 dikurang 2. Ya. Maka kita peroleh A dikurang 3 dikurang 8 dibagi 4 dikurang 2 sama dengan 2 ya. 2. Berarti di sini adalah 4. 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4 ya. Maka kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1. Oke, lanjut. Menentukan inverse fungsi. Nah, ini yang tadi ilustrasinya untuk inverse fungsi. Nah, penulisan, kalau tadi kan pada definisi penulisan inverse fungsi f, yaitu berarti kan x sama dengan f inverse y kan. Nah, ini bisa kita ganti dengan Y sama dengan F inverse X. Jadi, yang tadinya X sama dengan F inverse Y, ketika kita memperoleh X sama dengannya, nanti kita ganti saja X-nya itu dengan Y, kemudian Y-nya itu dengan X. Oke, contoh ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3, tentukan inverse dari f. Nah, ini kan berarti Y sama dengan 2x min 3 ya. Nah, kalau misalnya kita mencari inverse, berarti kita mencari x-nya itu sama dengan apa? Ya kan? Nah, berarti kita pindah ruaskan nih. Berarti kita ingin x-nya itu sendiri. Berarti y ditambah 3 sama dengan 2x ya. Atau kita peroleh x-nya sama dengan y plus 3 dibagi 2. Nah, kita sudah peroleh nih bentuk x-nya itu sama dengan apa. Nah, kita ganti saja ini yang tadinya x berarti menjadi y, kemudian sama dengan yang tadinya y menjadi x. Berarti x plus 3 per 2. Maka atau sama dengan f inverse x sama dengan x plus 3 per 2. Gitu. Oke. Jadi kita bikin cari dulu nih x sama dengan apa, kemudian kita ganti lagi. X-nya menjadi Y, kemudian Y-nya itu menjadi X. Oke, lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1, tentukan f inverse x dan f inverse 4. Ya, kita cari dulu f inverse x-nya. Untuk yang pertama, kita cari f inverse x sama dengan apa. Nah, berarti kan kita misalkan fx-nya itu dengan y ya. Y sama dengan 2x min 3 per x plus 1. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan x plus 1 ya. Berarti kan di sini adalah xy ditambah y ya. Ingat, x dikali y, kemudian ditambah dengan 1 kali y. Sama dengan 2x min 3.
Maka yang kita cari apa? X sama dengannya kan. Nah, kita dekatkan yang ada X-nya. Berarti XY dikurang 2X, kemudian sama dengan Y-nya bisa kita pindah ruaskan menjadi min Y min 3. Nah, kita ingin mencari X sama dengan, nah kita faktorkan yang X-nya. Berarti X-nya kita keluarkan, sisanya adalah Y min 2. Sama dengan min Y min 3. Ya kan? Nah, berarti untuk mendapatkan X sama dengan kita bagi kedua ruasnya dengan Y min 2 ya. Maka menjadi min Y min 3 per Y min 2. Nah, ini adalah inverse-nya. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kita ganti X dengan Y dengan X. Ya, maka jadinya adalah Y sama dengan min X min 3 per X min 2. Ya, atau kita peroleh F inverse X-nya itu sama dengan min X min 3 per X min 2. Nah, ini adalah inverse-nya. Nah, untuk mendapatkan F inverse 4-nya, nah ini ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kita gunakan inverse yang sudah kita peroleh. Ya, berarti kan untuk F inverse X sama dengan min X min 3 per X min 2, berarti kita substitusikan X-nya dengan 4 ya. Berarti di sini F inverse 4 sama dengan min 4 dikurang 3 dibagi dengan 4 dikurang 2. Maka menjadi min 7 per 2 atau sama dengan min 3,5. Ya. Nah, kemudian untuk cara keduanya, nah seperti yang tadi contoh yang sebelumnya, kalau F inverse 4 berarti di sini adalah Y-nya kan. Ini adalah Y-nya. Nah, berarti di sini kita ganti Y sama dengan 2X min 3 per X plus 1 itu dengan 4 sama dengan 2X min 3 per X plus 1. Nah, kita kalikan, berarti 4X plus 4 sama dengan 2X min 3. Nah, kita pindah ruaskan 2X-nya, berarti di sini menjadi 2X sama dengan min 7 ya, atau sama dengan X sama dengan min 7 per 2. Sama saja, min 3,5. Karena kan untuk F inverse 4 berarti ini kita akan peroleh X-nya sama dengan berapa gitu kan. Ya, boleh pakai cara 1, berarti kalau untuk cara 1 kalian cari dulu inverse-nya, kemudian kalau cara 2 langsung saja menggunakan definisi F inverse Y, berarti di sini 4-nya adalah Y-nya. Berarti yang kita cari apa? Nilai X-nya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan inverse dari fungsi bentuk pecahan seperti yang tadi ya. Nah, ini kan bentuk pecahan fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1. Nah, ini juga merupakan bentuk pecahan. Nah, f inverse-nya ini kita bisa gunakan rumus ketika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse x-nya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini a dan d-nya kita tukar. A dan D-nya kita tukar. Nah, kemudian kita kalikan dengan negatif yang si A dan D-nya. Jadi bisa kita tulis. Kita bisa tulis tukar A dan D, kemudian kalikan negatif. Ya. Oke, kita lihat contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1, tentukan f inverse x-nya. Nah, berarti kan di sini a-nya sama dengan 2, kemudian b-nya sama dengan min 3, c-nya sama dengan 1, d-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah fungsi yang tadi ya, yang pada contoh yang sebelumnya, 2x min 1 per x plus 1. Ya. Apakah menggunakan rumus ini sama dengan yang cara yang sebelumnya, kita akan lihat. Nah, berarti di sini fx-nya, f inverse x-nya,
ya. Kita tukar antara A dan D-nya. Berarti kan di sini D-nya adalah 1, ya kan? Kita kalikan dengan negatif, berarti adalah min 1x min 3 per berarti X. Nah, kemudian A-nya kita tukar dengan D-nya kan? Berarti di sini A-nya 2 kita kalikan dengan negatif, berarti adalah X min 2, ya. Sama dengan min X min 3 per X min 2. Ya, kita lihat apakah sama. Sama ya, min X min 3 per X min 2. Oke, contoh yang selanjutnya, fx sama dengan 3 per X min 2. Nah, kita lihat berarti di sini kan harusnya AX plus B. Nah, berarti di sini B-nya sama dengan 3 ya. Nah, A-nya gimana? A-nya nggak ada, berarti di sini A-nya sama dengan 0. Kemudian C-nya sama dengan 1, kemudian D-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti F inverse X-nya itu sama dengan, berarti D-nya adalah min 2, kemudian kita kalikan dengan negatif, berarti adalah positif 2, berarti 2X, kemudian ditambah 3 per CX, berarti di sini adalah X, kemudian ditambah dengan 0, ya kan? Ditambah dengan 0 tapi negatif, berarti sama saja dengan 0. Atau sama dengan kita bisa tulis 2x plus 3 per x. Oke, lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Tentukan f inverse x dan f inverse min 12. Nah, sekarang berarti kita misalkan untuk yang pertama dulu ya, yaitu adalah f inverse x sama dengan apa? Nah, berarti di sini kita misalkan fx-nya dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan y-nya, berarti di sini 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 15 min y. Ya. Nah, kemudian untuk mencari inverse kan berarti kita akan mencari X sama dengan apa kan? Nah, berarti kita bisa gunakan rumus ABC karena ini bentuknya adalah kuadrat. Ya, berarti rumus ABC X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan 2A. Ya, maka menjadi sama dengan, berarti di sini B-nya sama dengan min 2, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 15 min Y. Ya, maka di sini min dikali min 2 sama dengan 2. Kemudian plus minus akar B kuadrat berarti adalah 4, ya kan? Min 4 kali A kali C-nya adalah min 15 min Y. Kemudian dibagi dengan 2 kali 1. Sama dengan 2 plus minus akar 4 dikurang, kita tulis dulu sini adalah min 4 dalam kurung min 15 min Y. Ya. Per 2. Nah, kalian lihat yang ini, yang di dalam akar ada sama-sama 4-nya ya, berarti bisa kita keluarkan nih, 4-nya bisa kita faktorkan. Sama dengan 2 plus minus akar 4 dalam kurung, berarti 1 dikurang dengan min 15 min Y. Ya. Kemudian dibagi 2. Sama dengan 2 plus minus akar, berarti 2-nya bisa kita 4-nya bisa kita keluarkan ya akarnya ya. 4-nya bisa kita keluarkan dari akar menjadi 2. Ya kan? Berarti kan bisa kita tulis nih yang di dalam akar ini. Akar ini kan 4, kemudian dalam kurung 1 min, dalam kurung min 15 min Y. Ya kan? Nah, ini kan sama saja dengan akar 4 dikali dengan akar 1 min dalam kurung min 15 min Y. Nah, berarti akar 4 berapa? Sama dengan 2, ya.
Oke. Kemudian dalam akarnya berarti adalah 1 dikurang min 15 berarti sama dengan 16 ya. 16 kemudian min dikali dengan min Y berarti sama dengan 16 plus Y. Per 2. Ini ada pernya ya. Per 2. Nah, berarti di sini bisa kita bagi dengan 2 ya. 2 plus minus 2-nya ini berarti di sini sama dengan 1 plus minus akar 16 ditambah Y. Nah, 16-nya ini ingat tidak bisa kita keluarkan dari akar ya, karena ini 16 ini harus kita jumlahkan dengan Y dulu. Nah, berarti di sini F inverse X-nya itu sama dengan 1 plus akar 16 plus Y, dan yang kedua adalah F inverse-nya sama dengan 1 min akar 16 plus Y. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan F inverse min 12. Nah, ini juga ada dua cara, sama seperti tadi. Cara yang pertama, ya, kalian tentukan dulu F inverse-nya. Nah, kita sudah peroleh F inverse-nya di sini. Berarti untuk F inverse yang pertama, yaitu yang ini 1 plus akar 16 plus Y, min 12 berarti sama dengan 1 ditambah akar 16 kemudian dikurang 12 ya. Sama dengan 1 ditambah akar 16 dikurang 12 berarti akar 4 sama dengan 2 sama dengan 3. Kemudian untuk F inverse min 12 yang satunya lagi ya. Berarti di sini 1 dikurang akar 16 min 12 ya, sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 ya. Nah, kemudian cara yang kedua ya, nah berarti di sini F inverse min 12 itu kan berarti adalah Y-nya ya. Nah, berarti yang kita cari adalah X sama dengan berapa ya kan. Nah, berarti di sini karena Y-nya itu sama dengan X kuadrat min 2X min 12, maka kita bisa tulis min 12 sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Kita pindah ruaskan 0 sama dengan X kuadrat min 2X, kemudian min 15 ditambah 12 ya, berarti ya, min 3. Maka kita akan faktorkan di sini adalah pembuat nolnya X, kemudian 3 sama 1, di sini negatif, di sini positif. Maka kita peroleh X yang pertama adalah 3 dan X yang kedua sama dengan negatif 1. Ya, sama saja ya. Oke, lanjut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 5, tentukan f inverse x dan f inverse 3-nya. Oke, di sini kita yang pertama dulu untuk menentukan f inverse x-nya sama dengan apa? Berarti y sama dengan x pangkat 3 dikurang 5. Berarti kita pindah ruaskan min 5-nya ya. Berarti y ditambah 5 sama dengan x pangkat 3. Atau bisa kita tulis x pangkat 3 sama dengan y plus 5. Nah, berarti supaya akar 3-nya hilang, berarti kan kita mencari x sama dengan apa kan? Nah, berarti kita akar pangkat 3 kan kedua ruas ya. Berarti menjadi x sama dengan akar 3 dari y plus 5. Maka kita peroleh ini y sama dengan akar 3 berarti x plus 5. Atau kita peroleh f inverse x-nya sama dengan akar 3 x plus 5 ya. Oh iya, tadi ini
Harusnya sudah berubah ya F inverse X-nya, berarti di sini Y-nya adalah kita ganti dengan min 12. Dengan X. Ya, berarti di sini X, kemudian di sini juga X. Ya, karena kan kita sudah ganti menjadi F inverse, bukan F inverse X, bukan F inverse Y lagi. Oke, kemudian kita akan mencari F inverse 3. Sama seperti tadi, ada cara pertama, yaitu karena kita sudah peroleh F inverse-nya, berarti kita tinggal substitusi saja. F inverse berarti F inverse 3 akar di sini akar 3 dari 3 ditambah 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 sama dengan, berarti kan akar 3 dari 8 ya, sama dengan 2. Kemudian cara yang kedua, untuk cara yang kedua sama seperti tadi, F inverse 3 berarti 3-nya adalah Y-nya, yang kita cari X sama dengan berapa ya. Berarti Y-nya itu 3, berarti 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 5. Kemudian berarti X pangkat 3 sama dengan 8 kan. Maka kita peroleh X-nya sama dengan akar 3 dari 8 sama dengan 2. Sama saja. Ya. Kemudian selanjutnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan akar 3 dari x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2. Tentukan f inverse x-nya. Nah, berarti di sini kita misalkan dengan y sama dengan akar 3 dari x pangkat 3 dikurang 1. Kemudian ditambah 2. Kalian lihat di sini ditambah 2-nya di luar dari akar 3-nya ya. Berarti kita pindah ruaskan dulu 2-nya, berarti menjadi Y dikurang 2 sama dengan akar 3 dari X pangkat 3 dikurang 1. Nah, kemudian kita akar 3 kan kedua ruasnya ya, berarti menjadi akar 3 dari Y dikurang 2 sama dengan X pangkat 3, kita pangkat 3 kan ya, kedua ruasnya. Berarti kan untuk menghilangkan akar nih, untuk menghilangkan akar 3-nya berarti kan harus kita pangkat 3 kan ya. Ya, kedua ruas kita pangkat 3 kan kedua ruas. Berarti di sini adalah Y min 2 pangkat 3 sama dengan, berarti X pangkat 3 dikurang 1. Nah, kemudian min 1-nya bisa kita pindah ruaskan dulu, berarti di sini adalah Y min 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan X pangkat 3. Ya. Maka untuk mendapatkan X sama dengannya, kita akarkan pangkat 3. Berarti X sama dengan akar dari Y min 2 pangkat 3 ditambah 1. Akar 3 dari Y min 2 pangkat 3 ditambah 1. Atau bisa kita tulis di sini, berarti kan X sama dengan akar 3 Y min 2 pangkat 3 ditambah 1 ya. Maka kita bisa ganti X-nya dengan Y, kemudian Y-nya dengan X. Berarti di sini X min 2 pangkat 3 ditambah 1. Ya, atau berarti di sini F inverse X-nya sama dengan akar 3 dari X min 2 pangkat 3 ditambah 1. Gitu. Ya, yang tadi di sini kita akar 3 kan ya. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun masih ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.